Sebelumnya, kami berdua meminta maaf atas kesalahan yang telah kami perbuat. Kami meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga dengan demikian Bapak memaafkan kita berdua. Terima kasih Pak Seven. Saya Muhammad Fakih. Saya sebelumnya minta maaf pada Bapak Seven atas kesalahan ini. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Semoga dengan demikian Bapak memaafkan kita berdua. Terima kasih Pak Seven. Jadi, di presentasi kali ini, kami berdua akan menjelaskan tentang blockchain teknologi. Presentasi ini dibuat oleh Muhammad Fakih dan saya Sultan Fadila Alidrus. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari blockchain. Apa itu teknologi blockchain? Blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Awalnya dua kata adalah rantai blok, adalah daftar catatan digital yang terus berkembang dalam paket disebut blok, yang dihubungkan dan diamankan menggunakan kriptografi. Blok data yang direkam secara digital ini disimpan dalam rantai linier. Setiap blok dalam rantai tersebut berisi data, misalnya transaksi Bitcoin, dihash secara kriptografis, dan diberi cap waktu. Blok data hash menggunakan blok sebelumnya yang datang sebelumnya dalam rantai, memastikan semua data dalam keseluruhan blockchain tidak dirusak dan tidak diubah. Cara kerja blockchain. Penjelasan singkat dari cara kerja blockchain adalah pada mana satu perangkat akan terkoneksi dengan perangkat lain buat saling merekam dan menilik data yang ada. Pemanfaatan paling acap kali dan terkenal buat teknologi adalah pada kripto. Contoh, pemilik toko memberikan alamat walletnya, lalu pembeli melakukan pembayaran ke alamat tersebut. Transaksi pun terjadi. Transaksi ini akan terkirim dalam bentuk request yang nanti akan terkirim ke para penambang Bitcoin. Penambang Bitcoin sendiri adalah orang atau gerombolan yang mempunyai perangkat khusus buat melakukan hitung matematis asal setiap transaksi Bitcoin. Mereka inilah yang sebagai bagian asal blok dan akan membentuk chain. Para penambang tersebut akan menghitung nilai Bitcoin yang baru terkirim sesuai kombinasi dan konversi yang ada. Setelah dapat dinilai, maka blok baru akan tercipta. Blok ini nantinya akan dipergunakan menjadi kawasan menyimpan data transaksi antara pembeli dan pemilik toko tadi. Sehabis itu, maka transaksi akan terverifikasi dan jumlah Bitcoin di wallet pemilik toko akan bertambah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fakih. Keunggulan blockchain. Yang pertama, sistem lebih transparan. Kedua, sistem perlindungan yang lebih baik. Tiga, sistem audit lebih baik. Teknologi blockchain menjadikan semua orang secara independen dapat melihat data yang sama. Dengan adanya blockchain akan menghilangkan kebutuhan otoritas sentral sehingga semua orang akan memiliki ledger yang sama, melakukan mekanisme konsensus, dan dapat membangun aplikasi. Ada beberapa hal yang membuat blockchain itu berbeda. Salah satunya adalah cara blockchain menyimpan dan melacak data. Blockchain menyimpan informasi dalam satu tumpukan informasi yang diberi nama blok yang dirangkai berurutan secara kronologis dan membentuk garis berkelanjutan yang disebut rantai blok. Semisal ada perubahan informasi yang sudah disimpan di dalam blok sebelumnya. Bukan bloknya yang terubah, melainkan akan ada penambahan blok baru yang membuat informasi apa dan kapan perubahan itu dibuat. Contoh, Pak Sultan membeli perusahaan car wash-nya Pak Fakih di tahun 2017. Setelah dibeli oleh Pak Sultan, perusahaan itu semakin maju. Tiba-tiba Pak Fakih ngaku-ngaku kalau itu perusahaan miliknya. Akan tetapi keterangan sertifikat perusahaan kalian disimpan di blockchain dengan menggunakan metode buku besar. Maka kelihatan histori-histori perpindahan kepemilikan perusahaan itu. Dan ternyata benar, Pak Fakih memang pernah memiliki perusahaan tersebut pada tahun 2015. Akan tetapi, perusahaan tersebut sudah pindah tangan di tahun 2017 karena sudah dibeli oleh Pak Sultan. Karena semua itu juga tersimpan terekam di blockchain. Pemanfaatan blockchain. Teknologi blockchain bisa kita manfaatkan untuk bidang keuangan. Sebab
Teknologi tersebut bisa kita ibaratkan sebagai buku kas digital yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja dengan mudah tanpa perlu adanya persetujuan dari lembaga keuangan layaknya bank. Di mana beberapa macam transaksi menjadi lebih aman dan transparan sehingga bisa meminimalisir penyalahgunaan data seperti korupsi ataupun suap. Selain itu, blockchain juga bisa kita manfaatkan dalam bidang selain bidang keuangan. Hal tersebut bisa kita buktikan dengan adanya McKinsey yang menciptakan tabel peluang blockchain untuk berbagai macam bidang, mulai dari bidang properti, telekomunikasi, medis, dan juga pertanian. Smart contract adalah kontrak otomatis di mana ketentuan perjanjian transaksi antara pembeli dan penjual langsung masuk ke dalam barisan kode. Kode ini akan tersimpan dalam setiap kode yang ada pada seluruh jaringan blockchain. Terlebih lagi, kode ini telah terdesentralisasi dan terdistribusi pada jaringan. Hal ini memungkinkan Anda untuk melacak setiap transaksi dengan mudah dan mendapatkan keamanan yang maksimal. Jadi, Anda bahkan dapat membuat perjanjian terpercaya secara anonim yang membebaskan Anda dari mekanisme legal dan hukum tertentu. Awalnya, teknologi blockchain merupakan hal yang utama dalam pengembangan Bitcoin. Contoh implementasi blockchain. Blockchain untuk trade finance perbankan. Smart contract singkatnya adalah sebuah program mengenai kontrak yang telah ditulis di dalam aplikasi blockchain, dieksekusi otomatis oleh teknologi blockchain. Setiap pihak dalam jaringan blockchain mendapatkan informasi yang didistribusikan oleh teknologi yang tidak dapat diamandemenkan. Sedikit mengenai awal ditemukannya smart contract pada tahun 1997, Nick Szabo membuat smart contract seperti pusat perdagangan di mana pembeli minuman tinggal memasukkan koin ke dalam mesin, lalu memilih minuman dan minuman yang dipesan akan keluar. Pembeli minuman menyetujui kontraknya, yaitu harga masing-masing minuman, lalu eksekusi dan minuman itu keluar. Sedemikian sederhana saat itu. Perkembangan selanjutnya smart contract itu adalah untuk penjualan saham, di mana pemain saham memerintahkan broker dengan harga saham tertentu dengan kesepakatan biaya-biaya brokerage untuk penjualan saham. Smart contract blockchain menyediakan suatu tingkat keamanan karena teknologi ini menyediakan fitur unggulan, yaitu unalterable atau tidak dapat diubah datanya. Keunggulan lain yang didapat oleh bank dan transparansi dan convenient karena semua pihak terlibat menggunakan sebuah smart contract yang sama. Terima kasih, Pak.